Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah melakukan hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari bertanya, apa maksud dari perintah Tuhan Yesus ini? Tentu saja yang dimaksud dengan anak domba adalah kita semua, para pengikut Kristus, kita orang beriman. Dan yang dimaksudkan dengan serigala tentulah mereka yang tersesat, mereka yang butuh pertobatan, mereka yang masih tenggelam di dalam dosa, mereka yang masih menikmati kejahatannya. Itulah yang dimaksud dengan serigala. Jadi perintah Tuhan Yesus kepada kita supaya pergi ke tengah-tengah serigala, tidak lain maksudnya adalah supaya kita membawa saudara-saudara seiman yang sedang tersesat, mereka sesama kita yang sedang jatuh di dalam dosa untuk bertobat, untuk menyesali perbuatannya yang jahat dan kembali ke jalan yang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristiani, yaitu mengusahakan pertobatan bagi sesama kita. Dan menarik di dalam perintah selanjutnya, Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan." Apa maksud dari sabda ini? Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Maksudnya adalah bahwa memang tugas untuk mempertobatkan sesama itu bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang ringan, bukanlah tugas yang gampang. Tetapi Tuhan meminta kita untuk tidak berkecil hati. Memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan itu dalam konteks pemikiran orang Timur Tengah itu artinya minta makan, ya. Jadi saya diberitahu oleh Romo yang lain, ya, diberitahu oleh seorang teman Romo, dia berkata, ya, kalau kita ada di Timur Tengah, ya, entah itu di Israel, entah itu di Libanon, entah itu di Arab Saudi, ketika kita memberi salam kepada seseorang, maka orang itu akan mengajak kita untuk masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menjamu kita, memberi kita makanan. Nah, itulah budaya orang Timur Tengah. Jadi maksud dari Tuhan Yesus ini, ya, kalau kita mau mempertobatkan orang, janganlah kita membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah berpikir tentang apa yang akan kita makan, ya. Pendeknya, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gelisah dengan apa yang harus kita miliki ketika kita menjalankan tugas untuk mempertobatkan orang. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, maka seturut dengan pesan Tuhan Yesus hari ini, jadi tetap kita semua diharapkan untuk membawa dan menuntun saudara-saudari kita yang sedang tenggelam di dalam dosa
untuk bisa bertobat dan kembali berjalan di jalan yang benar. Dan bagi mereka yang diberi karunia, diberi talenta untuk berbicara, memang sebaiknya kita menggunakan talenta itu untuk mempertobatkan saudara-saudari kita, ya. Jadi mungkin dengan persuasi, ya, jadi mengajak, ya, sesama untuk bertobat, mungkin juga perlu menegur, ya, atau mengkritik atau mengomentari, ya, saudara-saudari dengan tujuan kepada pertobatan, ya. Kalau memang kita diberi talenta berbicara diberi talenta keahlian berbicara, ya, harus kita gunakan, ya, harus kita pakai untuk menjalankan tugas ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya, kita tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas dengan segala hal, ya. Kalau termasuk ketika kita tidak memiliki talenta untuk berbicara, kita tidak perlu cemas, ya. Kita bisa menempuh jalan yang lebih sederhana, seperti yang pernah dikatakan oleh Santa Teresa Lisieux, ya, atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia pernah berkata bahwa Tuhan tidak memanggil kita, Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang besar, melainkan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar, ya. Jadi mari kalau kita memang tidak diberi talenta yang besar untuk berbicara, maka marilah kita tempuh jalan yang sederhana ini, ya. Apa jalan yang sederhana itu, ya? Santa Teresa Lisieux, juga seorang kudus yang lain, Santa Faustina Kowalska, mengatakan bahwa jalan sederhana itu ada dua. Yang pertama dengan mendoakan mereka, ya. Tuhan Yesus dalam penampakannya kepada Santa Faustina telah mengajarkan doa kerahiman ilahi dan juga doa koronka, ya. Dan doa-doa ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk membantu saudara-saudari kita untuk bisa kembali ke jalan kebenaran, untuk bisa bertobat dan kembali menjalin relasi yang mesra dengan Allah, ya. Caranya dengan mendoakan doa kerahiman dan juga doa koronka. Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap kali kita mendoakan doa koronka, maka entah di mana dan entah siapa, ada satu orang yang boleh bertobat karena doa-doa kita itu, ya. Maka sungguh besar berkat yang akan kita terima, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mau berdoa koronka, ya, atau mungkin doa-doa yang lain juga bisa, ya, doa rosario atau doa novena demi pertobatan dari sesama kita. Tentu Tuhan akan bersukacita dan tentu Ia akan melimpahkan berkat yang luar biasa sebagai rasa terima kasih-Nya kepada kita. Itu jalan yang pertama, yaitu mendoakan pertobatan saudara seiman. Dan jalan yang kedua adalah dengan mempersembahkan penderitaan-penderitaan kita. Santa Teresa Lisieux mengajarkan bahwa persembahan yang terindah, persembahan yang paling disukai oleh Tuhan adalah penderitaan kita, ya. Maka sebagai orang beriman, ya, kalau suatu hari kita boleh mendapatkan satu pengalaman penderitaan, ya, hendaknya kita tidak berkeluh kesah, ya, atau marah, ya, atau menggerutu, ya, mungkin, ya. Tetapi mari kita bersikap seperti Santa Teresa Lisieux, justru kita bersyukur, justru kita merasa beruntung, ya, kalau satu hari itu kita boleh mendapatkan satu pengalaman penderitaan, ya. Karena penderitaan adalah persembahan yang terindah, persembahan yang paling disukai oleh Tuhan. Maka mari kita bantu sesama kita, ya, yang masih tenggelam di dalam dosa dengan doa-doa kita,
dan dengan persembahan-persembahan penderitaan kita kepada Tuhan, dan semoga mereka yang saat ini masih berstatus sebagai serigala ya boleh berubah menjadi anak domba ya, artinya mereka yang saat ini masih asik dengan dosa-dosa mereka boleh bertobat dan kembali menjadi anak-anak Allah yang baik. Tuhan memberkati.